Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, Bapak PLH Sekda Manggarai Barat, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, unsur Forkompimda, para kepala OPD, dan teman-teman insan pers yang sangat kami sayangi. Pada pagi hari ini sengaja Bapak Bupati dan Wakil Bupati mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk memberitahukan beberapa rancangan program dan kegiatan yang akan beliau rencanakan sekaligus akan beliau laksanakan selama masa kepemimpinan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Pada saat nanti ada dua sesi. Yang sesi pertama adalah penjelasan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian sesi kedua nanti kami akan memberikan kepada teman-teman pers untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat. Kami beri kesempatan kepada Bapak Bupati. Izin berdiri. Mohon izin juga, ya. Saya buka dulu sekarang. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Ketua DPRD, yang kami hormati Bapak Kapolres yang mewakili, Pak PLH Sekda, para staf ahli bupati, para asisten, para kepala OPD, yang saya kasihi, saya cintai, teman-teman pers, yang saya banggakan, seluruh rakyat Manggarai Barat dimanapun berada. Kita bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul. Dan yang luar biasa, semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tanggal 26 September yang lalu, saya bersama Pak Dr. Julianus Ben sudah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Oleh Presiden yang diberi kuasa kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menang. Terkait dengan ini, tentu kami sangat berharap mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu, siapapun, apapun kita, saatnya kita sudah bersatu.
untuk membangun kabupaten ini. Kita harus melihat ke depan, karena hari esok itu adalah harapan. Jangan pernah lagi kita melihat yang kemarin-kemarin. Yang kemarin itu adalah kenangan yang kami jadikan adalah referensi untuk menguatkan dan meneguhkan saya bersama Pak Wakil Bupati. Besok itu adalah peluang sekaligus tantangan. Tentu kita tidak boleh membiarkan supaya tantangan mendominasi yang membuat harapan itu tidak akan bisa diraih. Dan ini akan terwujud kalau semua kita bersatu. Kita dengan kapasitas kita masing-masing. Saya start dari teman-teman yang ada di birokrasi. Ya. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab. Budaya bersih harus menjadi komitmen kita bersama. Etos kerja yang tinggi harus menjadi komitmen kita bersama. Pelayanan prima harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan Bapak Ibu adalah pasukan terdepan untuk bisa mewujudkan ini. Sebaik apapun, sekeras apapun Bupati dan Wakil Bupati mengingatkan ini, kalau tidak dilaksanakan oleh teman-teman yang semuanya hebat-hebat, saya kira tidak akan berwujud. Sejak kemarin, termasuk hari ini dan besoknya lagi, sampai akan menjadi budaya. Kami tetap akan mengecek kalau sudah sampai 3-4 kali kami pergi ke kantor, apel bersama, mengecek kebersihan sampai di WC, mengecek sampah yang berserakan di kantor. Kalau sudah lebih dari 3 kali, yang keempat itu ya mesti ada tindakan. Karena kapan ini kita tidak menjadi budaya itu bersih, rajin, termasuk pelayanan yang cepat dan prima, ya, mau semua
ini tempat ditempel soal pelayanan, soal kebersihan, saya kira akan menjadi sirna, tidak akan ada manfaatnya. Tapi saya, Bapak Ibu semua, ya, orang-orang hebat dan luar biasa untuk bisa mewujudkan ini. Kita bisa, dan saatnya kita mulai. Supaya ini akan menjadi budaya, saya bersama Pak Wakil Bupati akan membuat yang namanya Perbub, lomba kebersihan kantor. Saya ulangi lagi, saya bersama Pak Wakil Bupati akan mengeluarkan Perbub lomba kebersihan kantor. Mulai dari WC sampai dengan kebersihan lingkungan. Sehingga tanggal 17 itu yang disebut dengan apel kesadaran, kita akan mengumumkan. Tidak hanya di bulan pertama, sampai dengan kami berakhir masa jabatan. Yang kedua, kami juga akan mengeluarkan Perbub perlombaan unit kerja yang etos kerjanya sangat tinggi. Di tanggal 17 juga setiap bulan kami akan umumkan. Tidak hanya untuk bulan ini, sampai dengan kami ya akhiri masa jabatan. Yang ketiga, kami akan keluarkan juga Perbub terkait dengan pelayanan, apakah itu urusan KTP, perizinan yang tercepat, tidak berbelit-belit, tidak menyulitkan masyarakat termasuk investor. Dan akan diumumkan juga setiap tanggal 17. Dalam kaitan dengan soal perizinan, nanti tolong dirumuskan kita akan berupaya supaya orang kalau mau membangun cukup mengantongi saja dokumen informasi tata ruang, sudah kau bisa bangun. Sedangkan perizinan lainnya setelah 2 tahun dia membangun, mohon dikaji. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan investasi yang ada di kabupaten ini. Yang kedua, untuk mengembalikan citra atas pelayanan yang sudah maupun yang sedang, yang membuat orang trauma, enggan berinvestasi di kabupaten ini. Beberapa hari yang lalu
pemerintah telah mengeluarkan sebuah terobosan baru bahwa ada jenis perizinan yang menggantikan itu IMB. Tapi untuk kita, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, cukup mengantongi informasi tata ruang jalan. Setelah itu baru kita dorong untuk mereka ya mengurus itu perizinan. Untuk bisa mewujudkan hal yang saya sudah sampaikan, termasuk nanti disiapkan perbuk yang penjabarannya tentang kontrak kinerja. Saya ulangi lagi, untuk bisa mewujudkan apa yang sudah saya sampaikan, akan dikeluarkan perbuk terkait dengan soal kontrak kinerja dengan para kepala OPD maupun jabatan-jabatan lainnya. Ini hanyalah sebuah instrumen untuk mengikat dan mengukur tanggung jawab kita bersama. Apakah kepercayaan jabatan yang kita emban, yang Bapak Ibu semua emban, bertanggung jawab atau tidak? Kabak organisasi koordinasi dengan unit kerja lain supaya dalam waktu secepat-cepatnya ini harus sudah ada. Kalau semua ini sudah ada, baru kita bisa berlangkah. Bagaimana bisa menerjemahkan visi misi ke dalam RPJMD, dari RPJMD ke RKPD, dari RKPD ke KUA PPAS yang dilanjutkan dengan RAPBD dan APBD. Tentu konsistensi atas semua tahapan termasuk pelaksanaan harus menjadi komitmen kita bersama. Dalam tataran pelaksanaan, budaya pertanggungjawaban yang diukur dari dokumen DPA yang Bapak Ibu Kepala SKPD susun dan tanda tangan. Per tribulan SPC-nya itu harus final. Inspektur, mana kepala inspektur? Ya. Kawan. SPJ-nya 3 bulan itu jangan bodong. Sehingga 31 Desember sudah clear. Laporan keuangan jangan tunggu BPK bersurat. Jangan tunggu pemerintah, apakah pemerintah pusat, provinsi menegur kita. Budaya malu itu harus kita tanamkan. Diminta atau tidak, kita selalu siap.
Jangan ikut kebiasaan. Kalau kebiasaannya itu baik, saya kira kita harus lanjutkan. Kalau tidak, sudah kita sepakat, kita akhiri. Laporan keuangan selalu itu di Maret. Tahun anggaran berakhir itu 31 Desember. Kemarin itu karena tidak konsisten, termasuk tidak dikawal oleh instansi yang diberi kewenangan untuk mengkawal ini. Pak Kepala Keuangan, laporan keuangan untuk tahun 2020 kapan saya tanda tangan? Sebelum diserahkan kan saya cek dulu. Kapan kami dapat? Ya. Tidak terlalu cepat di tanggal 10. Bisa besok. Jangan menjelang tanda tangan baru kami dikasih. Beri kami untuk kami pelajari, kami cermati. Ya, siap ya? Ya. Besok, lusa jangan tunggu tanggal 10. Kalau hanya kami diberi waktu 5 hari untuk membaca, itu sama dengan menyuruh kami untuk tidak membaca. Lebih lama di kami lebih punya waktu. Kami lebih mencermati isinya. Yang walaupun saya bersama Pak Wakil Bupati tidak ikut mengkawal, mengetahui, melaksanakan APBD di tahun 2020. Dan ini bisa cepat, kan bukan tergantung kepala keuangan. Tergantung OPD masing-masing. Hanya administratif, laporan keuangan itu disimpulkan oleh keuangan, tapi bahan-bahannya dari SKPD. Atau masih ada SKPD yang belum masuk? Omong lurus-lurus. Jangan ada yang ditutup. Jangan mau pikul beban. Ada yang belum? Tinggal bagian umum. Wah, urus dapurnya bupati dengan wakil. Ya. Harus ini terakhir. Jangan menjadi kebiasaan. Sehingga BPK ya menyerahkan LHP itu kalau selama ini di bulan 6, di bulan 7 kita mulai kalau bisa di bulan Mei ya, saya kira bisa dan harus bisa. Kalau semua kita konsisten dan harus konsisten. Tugasnya inspektur ini dalam konteks tentang SPJ jangan hanya terima itu laporan, sudahnya seperti apa?
Jangan hanya serahkan beban itu ke bagian keuangan. Dia hanya menerima itu berkas. Tugas memverifikasi validasinya adalah inspektur, karena diberi kewenangan begitu. Sehingga APBD perubahan tidak menunggu dilaksanakan itu di bulan Desember yang notabene sudah hujan, sama dengan bohong atau menyelesaikan, ya, mengadministrasikan anggaran yang sudah dilaksanakan. Itu tidak boleh. Dalam konteks soal bagaimana mewujudkan visi misi yang diterjemahkan dalam RPJMD dan seterusnya, jangan juga dokumen RKPD diserahkan ke bupati, wakil bupati itu, ya, di menit-menit akhir. Tapi Kepala Bapeda beserta jajarannya sudah memulai ini. Sebelum kami dilantik, ya, sudah mendiskusikan hal ini. Apa yang diskusikan, yang termuat, yang direkomendasikan oleh bupati dan wakil bupati dilaksanakan itu Pak Kepala Bapeda. Ya. Dijabarkan kepada semua unit kerja. Termasuk kalau ada usulan kegiatan yang terkait dengan DAP dan aturan pembantuan. Jangan karena batasnya besok harus dikirim ke kementerian, ke provinsi, subuh baru datang tanda tangan. Kami pastikan kami tidak akan tanda tangan. Dipresentasi dulu. Kenapa usul buat begini? Dengan besaran angka begini. Dipresentasi. Yang punya program dan kegiatan itu adalah bupati dan wakil bupati. Teman-teman di OPD itu melaksanakan. Dan saya tidak akan tanda tangan itu dokumen pengusulan kalau wakil bupati belum paraf. Saya ulangi, saya tidak akan tanda tangan itu dokumen termasuk surat lainnya kalau wakil bupati belum paraf. Tidak akan saya tanda tangan. Wakil bupati harus paraf. Begitu juga yang namanya kemarin sudah disampaikan soal surat tugas perjalanan dinas. Saya hanya tanda tangan yang punya wakil bupati. Tapi wakil bupati menandatangani mulai dari sekda, staf ahli bupati, asisten, dan kepala OPD lainnya. Wakil bupati. Kalau wakil bupatinya itu mendapat tugas yang begitu banyak, dia mendelegasikan ke sekda. Itu saja.
Saatnya kita mulai untuk kita tertib. Sehubungan dengan apa yang sangat mendesak yang akan dilakukan oleh saya bersama Wakil Bupati di beberapa hari ke depan. Ya. Yang pertama itu tentang COVID. Kemarin sudah bahas. Ya. Hari ini harus serahkan ke inspektorat untuk verifikasi. Itu berkas, usulan, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi cerita yang punya bengkel itu tagih karena kita belum bayar, itu peti mayat. Ada apotek yang datang tagih karena kita tidak bayar, itu masker dan lain sebagainya. Termasuk mogok tenaga kesehatan maupun tenaga lain yang mengurus ini COVID, karena kita tidak menghargai jerih payah mereka. Insentif. Pak Inspektur, mohon juga libatkan kejaksaan untuk memverifikasi ini. Jangan kita main-main dengan anggaran di COVID. Kita akhiri untuk mempersalahkan satu sama lain terkait dengan penanganan COVID ini. Jangan buang-buang waktu untuk mempersalahkan satu sama lain. Kita sama-sama benar. Yang mendapat tanggung jawab mengurus itu berkah. Saya ulang lagi. Unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk mengurus ini COVID itu berkah. Menjadi berlipat ganda berkatnya kalau kita melaksanakan dari hati. Tiga hari ke depan sudah clear ya, terkait dengan urusan COVID itu. Dan harus clear. Termasuk melapor bagaimana perkembangan penyebaran, perkembangan penanganan, apa itu tes rapid antigen, termasuk vaksin, diminta atau tidak minta, diingatkan atau tidak, wajib disampaikan 1x24 jam. Jangan terlambat. Kita bersyukur bahwa kita ada di Labuan Bajo yang sinyalnya luar biasa baiknya jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Kalau COVID ini sudah bisa diminimalisir, maka langkah berikutnya kita mengurai tentang kemacetan yang ada dalam kota Labuan Bajo. Hal ini yang akan dilakukan adalah kita
membuka ruas baru, sehingga bagian PU semua alat-alat beratnya jangan dulu dirental. Kita selesaikan itu jalan yang akan dibuka baru untuk mengurai kemacetan. Termasuk jalan-jalan dalam kota yang baik di jalan utama maupun gang-gang yang tidak ada drainase, supaya dibuat drainase, pakai itu alat yang di PU. Siapkan anggaran untuk bahan bakarnya. Dan jalan yang becek, siapkan juga anggaran untuk BBM, termasuk beli material. Tidak perlu lagi pikir untuk sewa auto karena punya dam. Tidak perlu lagi berpikir untuk sewa alat untuk bilas karena kita punya alat untuk bilas. Itu salah satu solusi bisa mengurai kemacetan dalam kota. Termasuk menyiapkan perbuk soal parkir. Kapan juga kendaraan roda 6 dan seterusnya masuk di Jalan Soekarno-Hatta. Mana ini PLH perhubungan? Pak Sekda, tolong diingatkan ini PLH perhubungan. Termasuk nanti akan memberi tindakan tegas, mesti konkret. Mana di Satpol PP? Kemarin saya sudah sampaikan, siapkan pisau. Ya. Pemerintah pusat sudah bangun itu trotoar yang luar biasa, terus pasir, motor, auto parkir di atas itu. Kita punya rasa memiliki yang sangat rendah. Terus yang berikut, saya atau Pak Wakil nanti akan berkantor di perizinan. Ya. Untuk mengecek apa kendala, ya. Proses perizinan itu agak lama. Kalau kelalaiannya di pemohon, disampaikan ke mereka. Jangan selalu tuduhnya ke pemerintah. Dan jangan tunggu mereka tanya. Kan ada nomor HP yang mereka mesti tinggal. Disampaikan. Termasuk Humas nanti akan menginformasikan ini. Ya. Pemohon ini kurangnya ini. Ya. Supaya balance. Kalau itu kita penyebabnya, kita perbaiki. Karena kita dikejar waktu, tentu kita tidak menunggu RPJMD selesai baru kita buat RKPD tahun 2022. Ya.
Kapan rapat terakhir finalisasi RKPD? Ya, terima kasih. Saya kira itu beberapa hal yang urgen yang akan kami lakukan di beberapa hari ke depan. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Bupati Manggarai Barat. Kesempatan berikut kita akan mendengar sedikit beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Bupati Manggarai Barat. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih karena saya izin di sini saja berdiri. Bupati yang kami hormati, pimpinan Ketua DPRD, yang mewakili unsur Forkombinda Kabupaten Manggarai Barat, Pak PLT Sekda, teman-teman pimpinan OPD atau PLH, asisten, staf ahli, yang saya kasih dan cintai teman-teman pers yang hadir. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Bupati, ada dua hal yang akan saya tambahkan. Pertama, mengacu pada situasi dan kondisi saat ini, maka kami mengambil moto kerja ini ke depan. Jadi kita jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran. Jangan pakai kerja-kerja yang lama, tapi kita paling kerja baru yang mesti cepat, fokus, terukur, dan tuntas. Jadi apa yang kita kerjakan jangan setengah-setengah, harus terukur dan harus tuntas apa yang kita buat ke depan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan, kita mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, clean, good and clean government. Salah satu indikatornya kita mau dan harus bahwa opini BPK terhadap LKPD pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005 harus WTP. Kita tidak mau turun kelas. Karena apa? Dengan kita meraih opini WTP, maka kita akan mendapat insentif dari daerah. Ini penting bagi kita di masa COVID ini, di mana anggaran kita seluruhnya itu dipotong. Tapi kalau kita bisa meraih opini WTP, maka kita bisa mendapat dana intensif dari pusat. Nah, ini yang kita mau cari. Jadi ada pemotongan anggaran, tapi dengan mendapat ini predikat WTP, maka kita juga bisa mendapat dana yang sudah. Dan saya harapkan para pimpinan OPD jangan main-main dengan ini. Laporan keuangan pemerintah daerah itu kemarin disepakati dalam rapat tanggal 15 harus sudah diserahkan ke PPK perwakilan NTT di Kupang. Itu artinya dari pemerintahan Pak Bupati jangan lama kami sudah mendapat supaya kami bisa belajar, mempelajari, dan yang direncanakan di atas kita akan serahkan. Mohon dukungan semua pihak untuk kerja kami. Kami tidak mau lowbat, kita bukan kerja biasa tapi kerja lari. Jadi dengan situasi ini kita tidak bisa kerja lambat, tapi harus berlari kalau kita mau mengejar dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Prinsip bahwa kita semua ini punya tugas sebagai pelayan untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat Manggarai. Untuk itulah saya sebagai Wakil Bupati dilantik dan menerima jabatan. Demikian juga dengan teman-teman pimpinan OPD. Jabatan ini bukan pegawai-gayaan, tapi jabatannya adalah amanah yang diberikan oleh rakyat dan kita jaga kepada itu dengan cara memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Manggarai Barat ini. Seperti tadi yang Bapak Bupati sampaikan, 1-2 hari kita mungkin Bapak Bupati kami bimbing, saya akan berkantor di pelayanan terpadu satu pintu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk yang pertama untuk 5 orang.
kita semua untuk menanyakan yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat tadi. Mohon setelah mic ini kami serahkan, sebutkan nama dan dari media apa sehingga bisa kami semua mengetahui. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Bupati, Pak Wakil, pimpinan OPD, teman-teman semua. Izin saya Kesan Edison, pimpinan redaksi kita Indonesia.com. Pak Bupati, terima kasih banyak. Tadi banyak sekali pemaparan, baik soal kinerja OPD maupun soal target kerja Pak Bupati untuk jangka pendek barangkali ya. Tapi saya tadi belum mendengar satupun dari yang jangka pendek program dari Pak Bupati soal pertanian. Karena satu persoalan yang mungkin sering berulang tahun yang saya dengar, termasuk hari ini pun saya mendengar persoalan ini, soal pupuk. Daerah saya di Regoba, sampai hari ini petani belum dapat pupuk, sudah bulan Maret. Saya beberapa tahun terakhir persoalan ini selalu ada, tapi saya belum pernah mendengar dinas pertanian misalnya turun ke lapangan untuk urus itu. Cek betul ini, apakah masalahnya di distributor, apakah masalahnya di Gapoktan, apakah masalahnya di mana. Ya, saya berharap Pak Bupati mungkin ada sikap khusus soal ini, karena kita ini bukan hanya urus Kota Labuan Bajo, kita juga urus petani kita di Manggarai Barat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bupati tadi sudah, ya meskipun tidak terlalu tegas disampaikan soal pembagian tugas dengan Pak Wakil, saya mau tahu, karena di beberapa daerah kan orang bupati, wakil bupati itu mesranya awal-awal doang gitu. Saya mau tahu kira-kira seperti apa Bapak berdua membahas soal urusan ranjang itu, Pak, selama 5 tahun ke depan. Karena itu yang meskipun tidak banyak diketahui orang luar urusan ranjang itu, tapi 5 tahun kemudian pasti akan ketahuan, ya kan? Jadi saya mau tahu kira-kira seperti apa Bapak berdua ini membagi peran itu. Siapa yang mengurus apa yang mengurus siapa, begitu. Itu dulu mungkin pertanyaan awal dari saya, Pak. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih, saya Satria dari Koran Harian Victory News. Sebelum bertanya, saya menyampaikan selamat bertugas kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manggarai Barat periode 2021-2026. Baik, terima kasih. Yang pertama yang mau saya tanyakan soal dari tadi saya lihat Pak Bupati dan Wakil Bupati belum kelihatan soal apa komitmen upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pemberantasan korupsi di jajaran Pemkab sendiri, karena hampir setiap 5 periode bupati-bupati sebelumnya ada 1 atau 2 kepala SPPD yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Yang saya tanyakan kira-kira strategi dan komitmen seperti apa dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Terus yang kedua, saya minta klarifikasi ke Bapak Bupati terkait tongkat komando yang pegang Bupati kemarin itu, bisa disampaikan klarifikasinya. Apa maksudnya tongkat komando itu? Ya. Yang berikut silakan. Selamat pagi dilakukan untuk semua. Perkenalkan saya Gisio dari Poskupa. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Wakil Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait soal COVID. Sampai malam tadi tercatat ada 599 kasus di wilayah Manggarai Barat, dengan rata-rata jumlah kasus per hari 5 sampai 7 kasus, dan rata-rata ini klaster lokal.
Yang saya tanyakan terkait soal intervensi dari tim gugus seperti apa. Karena dia sudah bergeser untuk konteks COVID, dia tidak klaster dari luar, tetapi paling banyak merupakan klaster lokal di mana warga-warga lokal ini yang terdampak. Kira-kira seperti apa? Dana yang disediakan kita konfirmasi sekitar 10 M lebih. Kira-kira apakah dana ini sudah digunakan atau prosesnya seperti apa? Karena kita juga mendengar seperti tadi Pak Bupati Sentil bahwa 16 peti jenazah untuk pasien COVID yang meninggal itu dibayar. Nah, ada anggaran kenapa tidak digunakan untuk itu? Untuk catatan untuk kepemimpinan yang baru ini. Yang pertama, selanjutnya yang kedua untuk pandemi, tidak hanya pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang, tapi ASF. ASF ini di akhir tahun sampai tercatat di bulan Februari lebih dari 2.346 babi yang meninggal akibat ASF. Para petani yang para peternak yang kita temui, mereka mengeluh terkait soal dana. Di sini juga ada DPR, mungkin apakah ada kebijakan modal bantuan bagi mereka? Karena rata-rata para peternak sedang dan peternak besar, mereka mengajukan kredit ke bank. Nah ini mereka sangat sulit untuk membayar itu kembali. Ya, sama seperti dari Kaisan, bicara soal Manggarai Barat tidak hanya Labuan Bajo, tetapi secara keseluruhan. Ya mungkin sekian untuk ini, saya kembalikan. Baik, selamat pagi. Saya Polis dari Media Garda NTT. Pak Bupati, terus terang predikat super premium yang didapatkan oleh Manggarai Barat ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Tetapi selama ini kami di Kecamatan Doso itu Pak, kami belum sama sekali tidak mendapatkan dampak daripada predikat super premium itu. Bahkan data terakhir menunjukkan bahwa Kecamatan Doso itu adalah kecamatan termiskin di Manggarai Barat ini. Ini memalukan. Seolah-olah kami di Kecamatan Doso itu dianaktirikan. Tidak salah kalau kami di Kecamatan Doso menganggap terjadi disparitas pembangunan di Manggarai Barat ini. Dan kemarin Pak Bupati dalam kampanye sering menyampaikan dan saya sering memungkinkan seperti apa nanti pemberdayaan dari Pak Bupati ketika terpilih nanti, pemberdayaannya seperti apa. Karena salah satu yang paling miris Pak Bupati, kami di Kampung Metang, ruas jalan dari Kampung Waning sampai ke Metang sampai saat ini belum terurus. Dari 2008 sampai saat ini kami hanya sebatas wacana terus. Peningkatan jalan ruas Waning sampai ke Metang itu sebatas wacana. Kami dijanjikan tahun depan lagi sampai sekarang. Dan terakhir 2020 saya datangi, saya tanya ke Pak Bupati, mantan Bupati dulu, kira-kira kapan Pak? Kasihan Pak kami, kapan ruas jalan dari Waning ke Metang itu dikerjakan? Beliau sampaikan bahwa nanti tolong tanyakan ke PU dengan ke DPR. Sampai di DPR saya tidak mendapat jawaban. Sampai di PU juga ternyata punya cek ruas jalan itu belum terdaftar juga dalam anggaran kerja. Terakhir Pak Bupati, saya ceritakan bahwa kami di Metang itu kemarin ada program listrik masuk desa itu. Kami harus pakai tarik itu tiang listrik karena terlalu berat. Tarik pakai tali karena tidak bisa dipikul dan sebagiannya ikut rewas. Kasihan sekali Pak. Nah, saya mohon kira-kira pemberdayaan untuk kami di Kecamatan Doso, dan kalau bisa bocorkan sedikit Pak supaya saya pulang juga nanti dengan tenang. Saya pulang ke Kecamatan Doso nanti dengan tenang. Kira-kira kapan kira-kira bisa didiskusikan ruas jalan dari Waning ke Metang itu Pak? Terima kasih. Yang terakhir. Baik, terima kasih. Saya kasihan kita semua. Saya Alexander Rohato dari TVRI NTT. Yang ingin saya tanyakan bahwa pantauan saya selama ini terkait COVID
bahwa kurang lebih 6 kali saya menemukan dan saya beritakan adanya penumpang yang membawa rapid test antigen palsu dari pelabuhan Sapek. Dan ada pun juga yang tidak membawa surat kelengkapan, bahkan identitas diri. Nah, selama ini yang saya temukan bahwa dipulangkan, tetapi terus-terus seperti itu, artinya tidak ada efek jerah. Nah, kira-kira Bapak sebagai Bupati terpilih menyikapi ini seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan, pertanyaan, termasuk ada yang curhat. Begitu. Tadi di awal baik saya maupun Pak Wakil menyampaikan ya, yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Harap kita punya pemahaman yang sama dulu. Ya. Yang kami sampaikan tadi adalah yang akan kami lakukan sangat mendesak. Baik. Terima kasih Pak Edison. Ini soal pupuk. Pupuk ini tahapannya ada yang namanya itu RDKK. RDKK ini dibuat oleh para kelompok tani. Kapan kelompok taninya tidak memberikan data yang benar, pasti hasil akhirnya ya salah. Saya pastikan. Dari situ baru diserahkan ke PPL masing-masing, dari PPL itu ke koordinator sampai ke kabupaten. Ini dihimpun. Lalu ini diteruskan ke provinsi, dari provinsi itu ke pusat, karena pupuk ini ya masih bersubsidi. Saya ulangi lagi, pupuk ini ya masih subsidi. Ya. Intervensi APBN-nya itu sangat besar. Setelah dikaji dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia terkait dengan pupuk di pusat, baru masing-masing kabupaten, provinsi itu mendapat alokasi terkait dengan ini. Dan ini juga tidak langsung ke pemerintah ini untuk dapat ini pupuk ini. Pemerintah pusat menunjuk yang namanya distributor. Ini pupuk. Ada yang lokasi pergudangannya di sini, ada yang di gudang. Acuannya kepada ya, berapa kuota kita dapat, apakah per bulan, apakah per musim tanam. Tentu yang disampaikan oleh Pak Edison tadi ini menjadi masukan yang sangat berbahagia untuk saya bersama Pak Wakil.
Kami akan mencari tahu di mana sebenarnya titik soal. Apa karena kuota yang didapat dari pemerintah pusat ya, tidak sesuai dengan luas lahan garapan yang kita miliki? Ataukah distributornya yang nakal? Ataukah para pengecernya yang nakal? Sebentar kami akan ya, panggil baik itu kepala dinasnya termasuk distributornya yang bisa bertemu dengan kami hari ini, kepala dinas dan distributor yang gudangnya ada di Labuan Bajo. Dan untuk pupuk ini ya, dia basisnya itu ya, musim tanam MT1, MT2, MT3 ya. Yang untuk MT1 ini kayaknya ini bawaan masih tahun anggaran di tahun 2020 ya. Waktu kami di Kupang persiapan pelantikan, kita ada bahas tentang soal pengusulan RDKK tahap 2. Sekali lagi ya, Mabar punya belum dikirim usulan RDKK tahap 2. Salah satu langkah untuk mengatasi ini bisa kita ajukan reschedule yang seharusnya jatah bulan depan ya, kita bisa tarik ke jatah bulan ini, dimanfaatkan bulan ini. Bisa juga lihat angka penyerapan ya. Kita bersurat berkoordinasi dengan provinsi, kira-kira mana yang serapan dari pupuk subsidi yang diberikan ke kabupaten lain ini yang serapannya rendah, bisa saja karena kita kebutuhannya tinggi, bisa ke tempat kita ya. Tapi lagi-lagi ya, keputusan terkait dengan apakah itu ya reschedule waktu maupun ya menarik kota dari kabupaten lain, lagi-lagi tugasnya pemerintah daerah kabupaten mengusul. Saya ulangi lagi, mengusul ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan soal bagi tugas ya. Kalau saya sampaikan secara lisan, saya pastikan banyak yang saya ya, asal sebut. Kami akan tuangkan dalam perbuk. Minggu ini pasti selesai. Saya pastikan minggu ini selesai. Dipastikan juga lebih banyak Pak Wakil. Saya pastikan lebih banyak Pak Wakilnya. Pak Wakil Bupati itu lebih banyak nanti ya dia di kantor. Di lapangan lebih banyak bupati. Tidak usah khawatir. Tidak hanya usaha janji saya bersama Pak Wakil, kami tidak akan ya, retak gara-gara
tentang pembagian tugas. Tidak hanya usaha, kami janji kami akan harmonis. Saya pastikan. Terus ini dari Pak Satria, Ketua Persatuan Wartawan Manggarai Barat. Terima kasih Pak Satria. Kalau Pak Satria, ya, teman-teman semua cermati, saya bilang tadi dengan kabak ke organisasi itu omong kontrak kinerja. Ya. Kami pastikan di dalamnya termuat itu Pak Satria. Lagi-lagi kami pastikan di dalamnya termuat tentang itu. Ya. Tentu teman-teman semua, termasuk Pak Satria ini, ya, tidak menyuruh kami untuk menghafal, tapi gagasan besarnya sudah. Terkait dengan soal tongkat komando, saya balik bertanya, ada yang salah? Ya, kan boleh toh? Saya bertanya balik, apa ada yang salah? Ya. Kalau tidak ada yang salah, ya, kan boleh saya pakai. Dan saya pastikan tidak salah. Saya pastikan. Sama halnya juga kan, kenapa tidak bertanya begini? Kenapa pakai itu PIN Garuda? Kan sama juga kan begitu. Ya. Boleh kan saya bertanya begitu? Ya. Saya kira, ya, tidak ada yang luar biasa. Tidak perlu ya. ada penjelasan filosofis karena itu kan ada banyak sekali masyarakat. Tidak, ya. Itu saya kan balik bertanya ke teman-teman semua, apa ada yang salah? Ya. Kan itu simbol, ya. Itu pemimpin. Clear ya? Clear ya? 3 bunga. Saya juga kaget kemarin, ya, tiba-tiba ada yang menyebut Kabak organisasi, ya, katanya bertanya ke Pak Kabak kemarin itu. Karena saya yang pakai, ya, Pak Kabak kan bisa bilang, ya, saya akan bertanya ke Ketua Bupati supaya, ya, jangan akan menjadi interpretasi yang liar terkait dengan ini. Lagi-lagi tongkat itu, ya, tidak salah. 3 bunga. Sejajar dengan apa saja kita sama-sama cek aturannya. Iya. Apakah itu sejajar dengan Kombes? Ya jangan tanya saya. Iya. Lagi-lagi jangan tanya saya. Ya. Dan apa juga pentingnya teman-teman bertanya terkait dengan itu? Ya pasti tidak ada yang salah. Sama, kenapa tidak tanya itu? Kenapa pakai ini PIN Garuda? Sama dengan begitu. Ya. Kalau tidak boleh, ya saya kasih tinggal ini. Terkait dengan pertanyaan Pos Kupang soal COVID, ASF, nanti Pak Wakil jawabin. Ini soal Pak Doni sih? Siapa? Polis. Ini dia apa tadi? Jadi
Kalau dia ini kan bertanyanya dalam badannya sebagai orang Medan, badannya orang Medan, ya. Cerita bahwa Kecamatan Doso ini kecamatan paling miskin, itu juga perasaan. Ya, saya pastikan itu juga perasaan. Begitu. Data Manggarai Barat dalam angka, ya, tidak begitu makanya. Tidak ada kampung yang saya tidak masuk di Kecamatan Doso. Saya tahu perekonomian luar biasa. Ya. Tapi kerinduan mereka apa? Jalan. Ya. Apakah jalan tidak baik identik dengan miskin? Kan tidak. Ya. Kan tidak begitu. Ya. Jadi kerinduannya adalah ya supaya dibangun di jalan. Itu kerinduannya. Ya. Tidak ada jalan tentu tidak identik dengan miskin. Ya. Kalau tidak maju sekali, ya kita masih bisa terima. Gitu. Tapi kalau tidak ada jalan identik dengan kemiskinan, saya kira ya, kita berbeda. Gitu. Ya. Lagi-lagi kita berbeda. Saya tahu betul bahwa Kecamatan Doso itu bukan kecamatan yang paling miskin. Ekonomi masyarakat yang di atas luar biasa. Kerinduan mereka itu mohon jalannya diperbaiki, menjadi catatan. Sehingga komoditi ya, yang dihasilkan oleh masyarakat di Kecamatan Doso, ya, bawah ke Labuan Bajo, ya, ke pelaku industri pariwisata. Ya, dengan demikian ada ya, keuntungan ya, oleh para petani, oleh masyarakat terkait dengan soal predikat tertentu. Jadi ya, jalan ini ya, menjadi kerinduan tidak hanya keluarga besar yang ada di Doso. Ya. Kita semua ini punya kerinduan supaya jalan ke Metang ya, itu diperbaiki, ditingkatkan. Mulai dari pertigaan Sepa ya, tidak ya, yang sudah ada di ruas itu dari pertigaan Sepa ya, Sepa, Gendoso, masuk Raja, belok kanan itu ke Metang. Ya, saya kan bilang. Iya, saya paham. Ruas yang ada di atas sekarang itu menjadi dua. Ya. Benar ya? Nah, ada satu ruas itu dibangun oleh APBD, ya, satu ruas itu dibangun dari dana desa. Sebelum hari pemilihan kan saya datang, makanya saya tahu, saya jalan kaki. Teman-teman yang di PU, ya, begitu juga di CAPD, ya, mohon menjadi perhatian khusus, tidak hanya ke Metang. Makanya tadi saya sebut itu ya dari pertigaan Sepa. Sepa masuk di Kampung Doso, Raja, ya. Kalau lurus terus itu kan dia ke Rewas, ya. Kalau lurus terus dia masuknya ke Lumbung. Kalau dia belok kanan itu ke Kakor, ya. Kalau dia belok kiri itu ke Metang. Terima kasih. Ya.
Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Bupati. Mohon izin langsung saja. Saya mungkin sebelum menjawab yang fokus sedikit tentang harmonisasi. Teman-teman sekalian, sama seperti suami istri, kalau jadinya karena dipaksa atau karena terjadi tiba-tiba atau karena kecelakaan itu beda. Kalau memang mereka ketemu karena ada saling pandang, dari pandang itu tidak kita tidak cintai. Kami pasangan ini pasangan yang terbentuk dengan sendirinya dan bukan baku. Sudah hampir 2 tahun lalu dan proses ini terjadi secara alami. Kami juga tidak pernah mau bilang kami harus maju, tapi akhirnya kami maju. Dan ini modal kami untuk selanjutnya. Apa yang disampaikan kepada Bupati, saya sekarang harus bisa membatasi memanggi. Dalam forum baik ini begini kami menyapanya, saya menyambutnya Pak Bupati. Tapi kalau kami berdua saya panggil asik. Ini kan juga kalau kami berdua di ruangan yang dipanggilkan. Etisnya. Tidak sadar dengan Pak Dokter. Ya, ini karena kedekatan dan apa yang Pak Bupati tahu, saya juga pasti tahu, dan apa yang saya tahu pasti kami juga tahu. Salah satu bukti juga bahwa waktu kami masuk saat datang geladi, ada pintu pembatas antara ruang bupati dan wakil itu nanti akan dicopot sehingga tidak ada sekat. Karena kemarin kalau bisa temboknya di lubang aja itu bobol aja temboknya, biar jangan ada supaya tidak ada perbedaan, tidak ada saling curiga. Tentunya untuk harmonis ini bukan hanya dari kami juga, butuh juga bantuan teman-teman. Yang sampaian teman-teman terus menurut Bupati begini, padahal waktu itu juga bisa teman-teman yang mengkonsultasi kami, supaya kami jadi bisa. Faktor luar itu juga sangat berpengaruh. Saya minta dengan teman-teman dan teman-teman OPD. Nanti masuk Bupati bilang begini, Bupati bilang begini, Bupati begini. Masuk saya, Bupati bilang begini, nah. Dari kaminya sudah oke, kita hanya minta bahwa faktor harmoni itu juga dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar. Dan kami butuh teman-teman untuk mendukung kami dan juga seluruh staf. Terkait dengan COVID, tadi ada tanya anggaran tentang dananya yang lebih kurang 10 baru dipakai. Kemarin laporan dari Kabupaten Keuangan yang baru dipakai baru 2 juta. Nanti akan digunakan bagi sekalian termasuk membayar kebutuhan-kebutuhan yang sudah selama ini dikeluarkan. Memang aturannya harus terlebih dahulu direview dulu oleh inspektorat. Itu sesuai dengan Inmen, instruksi Menteri Dalam Negeri. COVID akan menjadi fokus kami terus ke depan. Tadi saya baru dilaporkan oleh Kadis Kesehatan bersama Kadisnya. Siang ini mereka ada ke pelabuhan untuk melakukan tracing terhadap lebih kurang 300 tenaga di pelabuhan, di mana ada 1 anggota mereka yang positif. Jadi upaya 3T, tracing, testing, dan treatment itu akan terus digiatkan. Kemudian juga kita bersyukur semua teman-teman di Puskesmas, tenaga labnya sudah mampu melakukan penerapian antigen. Sehingga rapid ini bisa kita bagikan ke setiap Puskesmas, tentunya tidak sama lokasinya berdasarkan data yang ada pada mereka. Termasuk juga nanti rapid ini akan kita gunakan selain untuk kegiatan 3T, untuk juga memeriksa teman-teman ASN yang melaksanakan perjalanan dinas juga, sehingga mereka tidak lagi perlu membayar. Selain rapid antigen, pemerintah daerah sekarang ini sedang berupaya untuk melengkapi laboratorium yang nanti di mana tim dari BTTKL Surabaya itu sudah melakukan visitasi ke Kabupaten Manggarai, melihat dan sudah Manggarai Barat dan sudah melihat, sudah memberikan petunjuk, dan kita akan buat sehingga nanti kalau lab kita sudah siap, akan nanti kita akan laporkan dan kita akan menambah bantuan mesin PCR. Sehingga nanti tidak lagi akan kita periksa ke Kupang, tapi kita sudah bisa periksa di
tinggi. Itu berita baiknya. Lalu untuk apakah ada kebijakan pembantuan modal untuk misalnya peternak babi ya. Prinsip bahwa masyarakat itu adalah hal utama yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Karena kami ada untuk melayani masyarakat. Itu prinsip. Lalu ada rapid antigen palsu ini sangat mengkhawatirkan dan kita semua. Ada mungkin yang tidak diperiksa, tapi tiba-tiba bisa mendapat suratnya, lalu dia bisa bepergian dan tiba Labuan Bajo. Syukur kalau yang bersangkutan benar-benar tidak COVID. Yang kita takutkan bagaimana kalau COVID. Di beberapa daerah begini itu diproses hukum. Jadi tidak hanya kita pulangkan. Kalau pulangkan, kalau nanti ke Labuan Bajo pulang ya sudah aman, kita bikin lagi. Tapi harus ada yang jelas, saya sepakat dari TVRI ini. Kalau tempat lain ada yang begini, mereka proses secara hukum. Polisinya yang bertindak. Nah tentu saya pikir kalau di tempat lain bisa buat begitu, kenapa tidak? Karena semua kita sekarang, semua daerah berupaya dan berjuang untuk sama-sama memerangi COVID. COVID adalah musuh kita bersama. Jadi tidak ada main-main untuk COVID. Fokus kami ke depan ini fokus terhadap upaya-upaya bagaimana kita mencegah penularan COVID ke seluruh masyarakat. Di bandara akan diperketat orang-orang yang datang, selalu diperiksa, lalu kemudian di pelabuhan laut juga, dan tentunya dengan bantuan juga pihak keuskupan ada instruksi yang tidak lagi membolehkan itu ada gereja, lalu pesta-pesta juga sudah diadakan. Pemerintah daerah komit untuk ada pertemuan tidak boleh lebih dari 20 orang tetap muka, lainnya harus dilakukan secara virtual. Ini berbagai upaya kita dalam rangka mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Kita berdoa bersama supaya cepat kami berbenah tentang lab ini sehingga bantuan PCR akan segera tiba di Kabupaten Manggarai Barat yang sama-sama kita himpun. Saya pikir itu yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih banyak Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat. Dengan selesainya penjelasan Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, maka selesai juga acara press conference kita siang ini.